Jawa Dwipa, megah engkau bertahta, Satria air langga kusuma negara. Dari engkau ku dapat budaya pusaka, air langga di kau permata Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam safety kalian. Alhamdulillah, dalam video ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan informasi kepada sahabat-sahabat ketika sekalian sebagai support praktikum implementasi K3 untuk pengukuran iklim kerja. Dalam video ini kami akan sampaikan alat yang kita gunakan, cara penggunaan alatnya, dan bagaimana cara aman menggunakan alat-alat tersebut untuk praktikum iklim kerja, dalam kondisi seperti apa melakukan praktikum iklim kerja. Dalam hal ini ada dua alat yang sekarang kita sampaikan. Yang pertama, kita menggunakan iklim kerja yang digital. Yang kedua, kita gunakan iklim kerja pengukuran dengan menggunakan alat yang dasar, sehingga kita bisa mengetahui dari mana angka-angka pengukuran iklim kerja itu didapatkan. Sekarang kita coba untuk mengenalkan alat iklim kerja yang digital. Kita menggunakan QuestTime 36. QuestTime 36 ini sangat mudah untuk dioperasikan. Setelah kita kalibrasi internal, baru kita bisa menggunakannya. Sebelum menggunakannya, pastikan baterai dalam keadaan bagus atau baru agar optimal pengukurannya. Kemudian yang kedua, isikan di bak untuk suhu basah cairan Aquades untuk suhu basah alaminya. Setelah kita isikan cairan pada suhu basah alaminya ini, baru kita nyalakan tombol on powernya. Setelah alat dalam keadaan on seperti ini, paparkan QuestTime 36 ini atau alat pengukur iklim kerja digital ini di lokasi atau stasiun kerja yang kita ukur minimal 15 menit agar alat ini beradaptasi pada lingkungan yang diukur. Karena globe radiasi ini membutuhkan adaptasi 15 menit untuk dia mendapatkan data yang diukur. Kalau suhu basahnya, suhu keringnya, tekanan anginnya mungkin bisa langsung terukur. Yang suhu radiasi yang membutuhkan waktu yang sedikit, butuh waktu kisaran 15 menit untuk bisa mengukur
hasil iklim kerja di lingkungan tersebut. Oke, setelah 16 menit kita paparkan terlebih dahulu. Untuk melihat hasilnya, arahkan panah dengan memilih panah ini ke tombol view. Setelah sampai di tombol view, tekan enter. Di sini akan muncul angka-angka yang kita butuhkan. Ada suhu basah, wet, suhu kering, dry. Kita turunkan lagi. Ada suhu globe 32,2. Ada suhu WBGT, iklim kerja, ESBB indoor. Ada yang iklim kerja atau SBB outdoor, YBGTI, YBGTO di sini tampil di sini. Turunkan lagi, panahnya akan muncul kelembapan. Turunkan lagi, akan muncul kecepatan anginnya. Sudah lengkap di sini. Setelah pengukuran, kita anggap cukup. Setelah kita tulis semua data yang kita tampilkan di monitor ini, kita tulis, pastikan semuanya terus semuanya, baru kita matikan alat lagi dengan menekan agak lama. Mati. Begitu mudahnya menggunakan alat pengukuran iklim kerja digital ini, yang mungkin tidak membutuhkan keahlian sama sekali, hanya membutuhkan estimasi titik pengukuran aja di mana yang harusnya kita ukur. Baru kita paparkan alatnya dulu di lapangan 15 menit. Setelah itu kita nyalakan powernya. Setelah itu kita tunggu 15 menit, baru kita lihat hasilnya melalui monitor ini langsung tanpa perhitungan. Oke, saya pindah di sini. Tetapi di praktikum kita ini, untuk pengukuran iklim kerja ini, kita menyampaikan informasi dari mana angka-angka yang kita lihat tadi di alat iklim kerja digital tadi itu. Untuk dasar keilmuannya, kita sampaikan dengan pembelajaran praktikum iklim kerja ini dengan menggunakan alat yang dasar. Alat yang dasar ini ada beberapa bagian. Yang ini kata termometer, yang ini termometer suhu basah suhu kering, yang ini termometer globe. Yang pertama kita lakukan adalah untuk mengukur stasiun kerja dengan menggunakan alat-alat ini, kita pastikan titik yang akan kita ukur dalam kondisi aman, tidak untuk orang berlalu lalang, karena sangat bahaya terhadap alat ini. Misal terbentur sesuatu, tersenggol atau jatuh karena lalu lalang orang yang sangat banyak di stasiun kerja tersebut,
Jadi kita harus amankan alat ini pada posisi yang aman dulu, baru kita letakkan pada lingkungan stasiun kerja tersebut. Diperhatikan lagi, ketinggian minimal 1 meter sampai 1,25 meter. Dan pengukuran estimasinya adalah pada lingkungan kerja yang mempunyai sumber panas atau kalor. Sehingga kalau di ruangan ber-AC tidak perlu kita ukur, karena tidak mungkin ada sumber panas di situ. Jadi yang kita ukur adalah stasiun kerja yang terdapat sumber panas dalam pekerjaan tersebut, baik itu di indoor maupun di outdoor. Oke, pertama, posisi sudah siap, misalkan saya letakkan di sini di lingkungan stasiun kerja yang saat ini kita ukur di sini. Total alat ini membutuhkan pemaparan sekitar 15 menit sampai 30 menit. Karena paling lama adaptasi adalah termometer globe. Termometer globe ini butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit dia beradaptasi dengan lingkungannya, termometer ini. Kemudian yang kata termometer membutuhkan waktu 5 sampai seperempat jam untuk mendapatkan angka stopwatch yang dibaca. Yang termometer suhu basah kering dia membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit pembacaan. Sehingga estimasi total pemaparan alat iklim kerja yang kita lakukan ini membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur kecepatan angin dengan menggunakan kata termometer. Kata termometer ini caranya adalah dengan mencelupkan kata termometer bagian tangki bawah ke dalam air panas sampai alkoholnya naik ke tangki yang atas. Kita lihat ya, naik alkoholnya kan, kelihatan. Kelihatan alkoholnya naik, batangnya merah kelihatan. Oke, terus di sini naik alkoholnya di tangki atas, sebelah atas. Setelah itu kita tunggu turunnya alkohol yang naik ini sampai ke garis A. Setelah sampai di garis A, kita stop watch. Berapa lama waktu dia turun sampai ke garis B di sini? Kita tunggu dulu sampai dia turun ke garis A. Setelah itu baru kita stop watch. Berapa lama dia sampai ke garis B? Alkoholnya turunnya. Kita tunggu sebentar. Siapkan stopwatchnya. Dia mulai turun. Tunggu sampai di A. A di sini. Yuk, dia di A. Oke, kita stopwatch. Sampai di
B. Sebentar, mau sampai B dia, B-nya di sini. Kurang tampak mungkin ya di video ya. Saya tunjukkan aja di sini B-nya. Dia sampai. Stop aja. Ketemu waktunya di sini 40 detik. Kita catat sebagai waktu pendinginan. Nanti kita gunakan untuk mengukur aliran udara. Jadi, kata termometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara yang tidak beraturan. Saya ulangi lagi. Kata termometer ini kita gunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara yang tidak beraturan. Oke, satu data itu sudah dapatkan dengan kata termometer ini untuk mengukur kecepatan aliran udara. Yang kedua, sambil kita menunggu termometer globe ini beradaptasi dengan lingkungan yang kita ukur, kita lakukan pengukuran kedua, yaitu kita mengukur kelembapan udaranya, yaitu dengan menggunakan termometer suhu basah dan kering atau dikenal dengan dry wet thermometer. Ada suhu kering termometer, ada termometer suhu basah. Bagaimana cara membaca kelembapannya? Caranya adalah dengan kita lihat angka di termometer suhu kering. Berapa angkanya? Misal di sini angkanya adalah 32. Kurang tampak mungkin ya. 32 ya. Nah, oke. Kemudian yang suhu basahnya adalah di angka 27. Misalkan. Sehingga RH-nya terdapatkan adalah dengan cara berapa selisih 32 dan 27? Selisihnya adalah 5. Sehingga angka 5 tadi kita letakkan pada tabel di atas 5. Kemudian potongkan dengan suhu 27 pada suhu basah tadi. 27 kita cari. 27 ini pada tabel selisih 5, sehingga diketahui RH-nya adalah 62%. Jadi untuk mengetahui RH-nya adalah dengan cara mengurangi angka dari suhu kering dengan suhu basah, selisihnya di tabel berapa. Tadi misalkan 5, cari di angka 5 di sini. Kemudian potongkan dengan suhu wetnya tadi 27. Potongkan ketemunya berapa. Di situ RH yang didapatkan. Paham? Yang ketiga, pengukuran suhu globe. Kita hanya memparahkan aja tanpa memperlakukan apa-apa terhadap pengukuran termometer suhu globe. Jadi saat kita mengukur di lapangan, posisi suhu globe yang kita parahkan ini kita biarkan selama seperempat jam, 15 menit sampai 30 menit sambil menunggu
termometer globe tadi itu beradaptasi dengan lingkungan stasiun kerja yang kita ukur, kita mengukur dulu tadi kata termometernya, kemudian suhu wet dry untuk mengukur kelembapannya. Kemudian setelah 15 menit atau 30 menit kemudian kita lihat angka pada termometer suhu globe-nya ini. Nah, kelihatan angka di sini 30 sekian gitu ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke. 34 suhu radiasinya yang ditunjukkan dengan termometer globe ini adalah 34 derajat. Sehingga setelah kita dapatkan angka-angka ini, kita bisa memasukkan ke dalam rumus untuk mengukur WBGTI-nya, WBGTO-nya, atau SDB indoor-nya atau SDB outdoor-nya, dan mengukur kecepatan anginnya dari data yang dapat melalui kata termometer tadi. Dan kita juga dapat mengukur kelembapannya, suhu kelembapannya, RH-nya, dengan tadi menghitung menggunakan termometer dry wet tadi itu. Terus kita dapat mengukur suhu radiasinya, globe termometer kita ganti mengukur tadi, kita dapat mengetahui untuk suhu radiasinya. Sehingga dari ini semua kita bisa masukkan dalam rumusnya, tentunya dalam pelajaran teori sebelumnya yang kita sudah dapatkan. Kita bisa masukkan ke rumus-rumus tersebut untuk mengetahui SBB indoornya, SBB outdoornya, kecepatan anginnya, dan suhu kelembapannya atau RH-nya. Semoga dengan video yang kami sampaikan tadi bisa memberikan pengetahuan kepada sahabat-sahabat K3 mengenai pengukuran iklim kerja dengan menggunakan alat digital dan alat pengukuran iklim kerja dasar. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dari hati.